Halo Cyberji, seumur hidup kalian tentunya pasti pernah begadang kan? Alasannya bermacam-macam, mulai dari belajar buat UTBK, maraton nonton drakor, nonton pertandingan bola, main game online, nongkrong bareng teman-teman, baca novel detektif yang seru, stalking IG crush atau mantan, video call sama ayang, atau mungkin begadang karena nontonin video klip main. Di video kali ini, UBJ akan membahas mengenai bahaya begadang terhadap kesehatan. Benarkah begadang dapat menyebabkan kematian? Kisah-kisah nyata dari orang-orang yang begadang selama beberapa hari dan akibat negatif yang ditimbulkan dari sering begadang. Pada tahun 2012, tepatnya saat Piala Euro 2012, seorang penggemar sepak bola dari Cina, Jiang, yang saat itu berusia 26 tahun, begadang selama 11 hari tanpa tidur karena ingin menonton semua pertandingan sepak bola. Namun nasib naas, Jiang ditemukan di kamarnya meninggal mendadak akibat stroke. Pada tahun 1959, Peter Tripp, seorang radio DJ di New York, melakukan aksi begadang selama 200 jam yang mana aksi tersebut bertujuan untuk penggalangan dana. Sebelum melakukan aksi tersebut, dokter dan psikolog sudah berusaha menghentikannya. Namun Peter masih ngotot bahwa dia mampu melakukannya. Pada awalnya, Peter terlihat ceria dan bersemangat. Namun, pada hari ketiga, terlihat perubahan pada moodnya. Peter jadi cemberut dan mudah marah. Setelah 120 jam kemudian, kondisi mental Peter semakin memburuk. Dia mengalami halusinasi, seperti melihat kucing dan tikus. Lemarinya terbakar, laba-laba di sepatunya, dan bahkan dia menjadi paranoid. Seperti mengira orang-orang berusaha mengganggunya supaya menggagalkan aksi begadangnya. Dan dia mengira seorang penggali kubur datang mengejarnya untuk menguburnya hidup-hidup. Pada tahun 1965, Randy Gardner, pemuda 17 tahun, begadang selama 264 jam, hanya karena dia penasaran. Pada hari kedua, matanya sudah terlihat tidak fokus dan tidak bisa mengenali barang-barang dengan sentuhan. Hari ketiga, Randy terlihat bad mood dan sempoyongan. Kemudian dia tidak bisa berkonsentrasi, mudah lupa, berhalusinasi, dan menjadi paranoid. Apa yang terjadi pada Randy dan Peter? Untungnya setelah mengakhiri aksi begadang selama berhari-hari mereka tidak mengalami gangguan yang serius. Tetapi bukan berarti tidak ada efek sama sekali. Randy mengatakan dia sangat sering mengalami insomnia, sedangkan Peter sering mengalami gangguan mood dan paranoidnya semakin menjadi-jadi. Kita semua membutuhkan tidur, namun berapa lama tidur yang dibutuhkan dalam sehari? Bayi berusia di bawah 12 bulan membutuhkan tidur selama 12-16 jam. Batita berusia 1-2 tahun membutuhkan tidur selama 11-14 jam. Balita membutuhkan tidur selama 10-13 jam. Anak-anak usia 6-12 tahun membutuhkan tidur selama 9-12 jam. Remaja usia 13-18 tahun membutuhkan tidur selama 8-10 jam. Orang dewasa membutuhkan tidur selama 7-8 jam. Saat kita bangun, sel-sel tubuh kita terus memproduksi energi. Namun, sampah dari pemecahan energi tersebut menumpuk di otak. Salah satunya adalah adenosin. Penumpukan adenosin ini menyebabkan tubuh kita mengalami lelah dan mengantuk. Namun, proses ini dapat dilawan dengan mengkonsumsi kafein. Saat kita tertidur, tubuh kita akan membersihkan sampah-sampah pemecahan energi di otak melalui sistem glimpatik. Apabila kita terus bangun, maka sampah-sampah pemecahan energi tersebut akan terus menumpuk di otak, sehingga muncullah gejala negatif dari kekurangan tidur. Saat kamu tidak tidur selama 24 jam, kamu akan mengalami rasa ngantuk yang berat sekali di siang hari. Otak menjadi lemot dan susah konsentrasi, mudah marah dan gangguan penglihatan dan pendengaran. Tidak tidur selama 36 jam membuat tubuh kita akan memproduksi kortisol atau hormon stres lebih banyak. Ingatan jangka pendek menjadi buruk, energi berkurang, dan kemampuan membuat keputusan terganggu, bersamaan dengan gangguan berbicara dan berpikir. Tidak tidur selama 48 jam membuat kamu akan merasa semakin linglung, sistem imun menjadi turun drastis, dan kamu mulai menunjukkan tanda-tanda microsleep atau kehilangan kesadaran selama beberapa detik atau menit. Tidak tidur selama 3 hari menyebabkan detak jantungmu semakin meningkat. Kamu semakin tidak bisa mengontrol emosi
dan kamu mulai berhalusinasi dan menjadi paranoid. Alan McScaffin, seorang peneliti dari Universitas Chicago, melakukan penelitian efek dari tidak tidur pada tikus. Tikus-tikus tersebut dibuat tidak tidur selama 32 hari dan akhirnya menyebabkan kematian. Namun, penyebab pasti yang menyebabkan kematian pada tikus-tikus tersebut masih diperdebatkan. Ada berbagai hipotesis yang menyebabkan kematian tikus-tikus tersebut. Hipotesa pertama, adanya infeksi bakteri. Kekurangan tidur menyebabkan gangguan sistem imun tubuh, sehingga tubuh tikus tersebut tidak dapat melawan infeksi bakteri. Hipotesa kedua adalah hipotermia. Hipotesa selanjutnya adalah kerusakan otak akibat stres. Kekurangan tidur menyebabkan hormon kortisol atau hormon stres menumpuk di otak, yang mana menyebabkan kerusakan otak dan menyebabkan kematian. Nah, Cyberji, Ubiji sudah menjelaskan efek dari berhari-hari tanpa tidur. Tentunya Cyberji tidak akan melakukan aksi begadang selama berhari-hari seperti kasus Randy Peter dan Jiang dong. Namun, Cyberji tentu masih sering begadang. Apakah akibat buruk dari sering begadang? Berat badan meningkat. Kalian nyadar gak sih kalau lagi begadang pasti jadinya overeating? Padahal tadi udah makan malam banyak tapi kok masih lapar ya? Rupanya ini ada kaitannya dengan hormon leptin atau hormon yang mengurangi rasa lapar. Pada saat kita tidur, hormon leptin akan diproduksi lebih banyak. Karena kita tidak tidur, maka kadar hormon leptin di tubuh menjadi rendah, sehingga kita jadi terus-menerus merasa lapar. Berdasarkan penelitian pada orang-orang dengan obesitas, rupanya ditemukan kebiasaan sering begadang. Sering merasa lelah. Seperti yang sudah Ubiji jelaskan sebelumnya, akibat tidak tidur terjadi penumpukan adenosin di tubuh. Penumpukan adenosin ini menyebabkan tubuh menjadi lelah. Bila kita cukup tidur, maka adenosin dapat dibersihkan dari tubuh. Namun, apabila tidur kita tidak cukup, maka adenosin masih tetap ada dan terus menumpuk sehingga menyebabkan kelelahan yang kronis. Wajah berjerawat, kulit kusam, dan keriput. Kurang tidur menyebabkan meningkatnya hormon kortisol atau hormon stres. Hormon stres ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon, yang akhirnya menyebabkan munculnya jerawat di wajah. Saat kita tidur, terjadi rejuvenasi dari sel-sel tubuh. Akibat kurang tidur, menyebabkan kulit jadi tidak mendapat kesempatan untuk melakukan rejuvenasi, sehingga menyebabkan penuaan dini, seperti kulit keriput, rusaknya skin barrier, yang pada akhirnya menyebabkan kulit menjadi kusam dan mudah mengalami alergi dan berjerawat. Mata merah, pedih, gatal, infeksi mata, dan kebutaan. Akibat kurang tidur, mata kita kurang memproduksi air mata, yang berguna untuk melubrikasi permukaan mata. Ini menyebabkan mata menjadi merah, pedih, dan gatal. Kondisi mata seperti ini ditambah dengan mengucek mata, maka akan terjadi infeksi pada mata. Lalu, ada sebuah penelitian di Korea mengemukakan bahwa pada orang-orang yang mengalami penyakit mata glaukoma, rupanya ditemukan fakta bahwa kebanyakan dari orang-orang tersebut memiliki jam tidur yang kurang dari 5 jam sehari. Glaukoma ini apabila tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan kebutaan. Menurunkan sistem imun tubuh. Seperti yang sudah Ubi jelaskan sebelumnya, kekurangan tidur menyebabkan meningkatnya hormon kortisol di tubuh. Tingginya hormon stres di tubuh ini dapat menyebabkan sistem imun jadi berkurang, sehingga tubuh kita gampang terkena virus dan bakteri menular. Makanya sering kejadian kan, kalau kurang tidur besoknya langsung kena flu. Meningkatkan resiko diabetes, hipertensi, dan stroke. Berdasarkan penelitian yang dilakukan CDC, pada orang-orang yang sering kurang tidur, ditemukan terjadinya insulin resistensi. Akibat dari insulin resistensi ini adalah terjadinya penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Selain itu juga, akibat dari kekurangan tidur menyebabkan peningkatan kerja sistem saraf simpatis, yang menyebabkan meningkatnya detak jantung dan tekanan darah. Pada orang yang memang sudah memiliki penyakit hipertensi, maka kemungkinan akan terjadi stroke sangat tinggi, seperti yang terjadi pada Jiang yang Ubi ceritakan sebelumnya. Penyakit jantung. Pada orang-orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap harinya, maka kemungkinan untuk mengalami serangan jantung meningkat sebanyak 20%. Kekurangan tidur menyebabkan berbagai reaksi seperti peningkatan tekanan darah, detak jantung, gangguan irama jantung, stres oksidatif, gangguan neurohormon, gangguan metabolisme, dan gangguan pada lapisan pembuluh darah. Semua reaksi ini dapat menyebabkan serangan jantung. Mempengaruhi kualitas sperma. Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara jam tidur dan kualitas sperma, ditemukan bahwa pada pria yang kurang tidur,
Jumlah sperma dan motilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan pria yang cukup tidur. Sulit konsentrasi. Seperti yang terjadi pada Randy dan Peter, kekurangan tidur menyebabkan gangguan proses berpikir dan berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya ingat. Selain itu juga, tubuh kita membutuhkan tidur untuk proses neuroplasticity. Neuroplasticity sendiri adalah upaya otak untuk belajar hal baru, beradaptasi, dan menghadapi stres. Kekurangan tidur tentunya juga berkurangnya kesempatan otak untuk menjalankan neuroplasticity. Gangguan reproduksi wanita dan keguguran pada wanita hamil. Kekurangan tidur pada wanita dapat menyebabkan gangguan hormon. Gangguan hormon pada sistem reproduksi ini menyebabkan berbagai masalah, mulai dari gangguan menstruasi, ketidaksuburan, bahkan keguguran. Nah, Cyberji, UBG sudah menjelaskan kisah-kisah fatal akibat dari begadang, dan juga bahaya dari sering begadang pada tubuh kita. Tentunya kalian tidak mau mengalami akibat-akibat negatif dari begadang. Namun, bagaimana pada kasus orang-orang yang mau tidak mau harus begadang akibat tuntutan pekerjaan? Apabila kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, UBG akan membuat lagi video selanjutnya mengenai tips bagaimana supaya tetap sehat meskipun harus begadang. Apabila kalian suka video ini, silakan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian yang suka begadang, agar mereka mendapatkan manfaat dari video ini. Tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman begadang kalian yang terlama, dan apa saja efek yang kalian rasakan. UBG akhiri dulu video ini. Sampai jumpa di video lainnya dan semoga bermanfaat.